Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Alhamdulillah ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama Ibu Dede Humairiyah dan Ibu adalah seorang guru BK yang akan mengisi materi kita pada hari ini. Di pagi hari yang cerah ini kita akan memulai materi kita yaitu tentang aku dan emosiku. Sebelumnya Ibu mau tahu nih suasana hari ini kalian sedang seperti apa? Kalian tunjukkan lewat emot yang ada di aplikasi, boleh kalian tunjukkan, atau mungkin kalian lagi sedang bahagia atau lagi sedih, kalian boleh klik emot yang ada di bawah. Oke. Sudah? Oke, Robiatu sedang bahagia. Oke, ada lagi? Oke, kita langsung saja ya. Ibu akan jelaskan apa itu emosi. Emosi itu adalah suatu perasaan atau sesuatu yang bisa diungkapkan atau dirasakan melalui hati, suasana, dan juga pikiran seseorang yang muncul sebagai reaksi terhadap kejadian atau sesuatu yang bisa kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kita sendiri. Emosi itu kita bisa, kalau orang-orang kan biasanya menyebut emosi itu adalah sesuatu yang amarah atau sesuatu yang menyebalkan atau sesuatu yang membuat kita ingin sekali melakukan hal-hal yang negatif, seperti marah-marah atau mungkin mengumpat dan sebagainya. Eh, pada dasarnya emosi itu adalah sesuatu atau perasaan yang kuat yang muncul dari reaksi kita sendiri terhadap lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Itu adalah sebutannya adalah emosi. Jadi emosi bisa disimpulkan yaitu tentang perasaan. Nah, ada yang tahu ini perasaan apa? Ada yang tahu? Kalian Senang, Oke, senang, kalian sering ya pakai emot ini untuk kalian gembira. mengirim pesan di WhatsApp atau Instagram, kalian biasa memakai emot ini. Nah, emot ini adalah menggambarkan seseorang sedang bahagia. Apa aja sih contoh-contoh apa aja yang bisa membuat orang bahagia dengan emot ini, yaitu tentang mungkin kabar dia mendapatkan uang, dia mendapatkan pekerjaan, dia mendapatkan nilai yang bagus, atau mungkin dia mendapatkan kabar gembira yang lainnya. Nah, lanjut. Kalau ini ada yang tahu emot apa? Apa? Terkejut, Terkejut. Betul sekali. Kaget. kaget. Iya, betul. Kaget, terkejut. Nah, biasanya orang-orang yang merasakan perasaan terkejut itu biasanya karena kabar yang sangat tidak diduga, seperti kabar buruk atau kabar yang bahagia juga termasuk adalah sesuatu emosi yang bisa menimbulkan terkejut. Contohnya itu, saya terkejut mendapat kabar eh, saudara saya meninggal, atau saya kaget, saya ternyata dapat nilai yang bagus, yaitu nilai 100. Itu juga termasuk bagian dari emosi. Lanjut. Ini adalah emoticon apa? Ada yang tahu?
Sedih. Sedih. Iya, biasanya orang-orang memakai emot ini untuk perasaan yang mewakili perasaan mereka itu sedang sedih, seperti kabar yang kurang baik, seperti ada yang melukai atau ada yang membuli, ada yang menghina. Itu adalah perasaan-perasaan yang bisa menimbulkan orang itu menjadi sedih. Lalu selanjutnya, nah ini nih yang sering banget orang rasain. Apa tuh namanya? Ada yang tahu? Iya, Marah. betul. Nah, ini adalah ekspresi yang menggambarkan tentang apa yang namanya emosi. Padahal emosi itu adalah yang tadi adalah bahagia, terkejut, sedih, dan sekarang adalah emosi marah. Emosi marah ini tentu kita sudah pernah ya, semua orang, semua manusia pasti merasakan apa itu marah. Marah ini bisa timbul dari beberapa faktor atau kejadian di sekitar lingkungan kita, yaitu biasanya sesuatu kejadian yang kita tidak inginkan, seperti kita kena marah atau mungkin kita diejek, itu juga hal-hal yang menimbulkan kita marah. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ketika kita sedang marah, kita bisa melakukan teknik 5M, yaitu 5M ini yang pertama adalah menarik nafas. Ketika kita sedang menghadapi kemarahan yang diakibatkan oleh orang-orang yang membuat kita marah, pertama yang harus kita lakukan adalah menarik nafas. Pertama, ayo kita sama-sama untuk merefleksi diri kita sendiri saat kita sedang marah. Kita bisa latihan ini di rumah, di kapanpun, dimanapun kita bisa melakukan ini. Kita sama-sama untuk tarik nafas sejenak semuanya. Tarik nafas panjang, tahan 3 detik, 1, 2, 3, lalu hembuskan perlahan. Ulangi lagi, tarik nafas 3 detik, ya, dan terus dilakukan seperti itu ya, diulang 3 kali. Lalu kemudian menghitung mundur dari 10 sampai 1 dalam hati. Setelah tarik nafas tadi, kita bisa lanjut untuk menghitung mundur diam sejenak dalam 10 sampai kita ke 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Lalu kemudian kalau teknik tadi sudah tidak berhasil atau kita masih marah, kita bisa mencari tempat yang tenang. Hindari orang yang membuat kita marah atau situasi yang membuat kita marah. Kita bisa pergi ke tempat yang tenang, di mana kita tidak melihat sesuatu yang membuat kita marah. Lalu yang keempat itu adalah setelah kita mencari tempat yang tenang tadi, kita bisa juga mengingat kembali hal-hal baik. Ada azan gimana? Tunggu azan dulu kali ya.
Oke, lanjut ya. Eh, Tadi terakhir adalah mengingat, eh, oh ya, tadi yang terakhir ada ketiga ya, mencari tempat yang tenang atau sepi. Ya, itu seperti taman atau danau atau pantai atau rumah yang kalian bisa kunjungi seperti rumah sahabat, rumah ibu, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu yang keempat yaitu mengingat kembali hal-hal baik tentang apapun yang kamu sukai atau yang kamu tuju. Misal kamu menyayangi sesuatu benda atau seseorang, kamu bisa mengingat-ingat sesuatu yang menyenangkan tersebut, seperti momen-momen di mana kalian bersama pacar atau bersama ibu, bersama keluarga. Itu juga termasuk hal yang membuat kita mengalihkan marah kita menjadi hilang, marah kita menjadi teralihkan oleh sesuatu yang kita sukai tadi. Lalu yang terakhir adalah membasuh wajah dengan air dingin atau kalau yang Islam bisa berwudu untuk menenangkan diri. Lalu yang terakhir, cara mengekspresikan ketika kita merasakan emosi. Ketika bahagia kita bisa bilang saya merasa bahagia kepada seseorang, misal saya merasa bahagia ketika kamu menyapa saya di jalan, karena kalau kamu menyapa saya merasa dihargai. Nah, dari step-step ini kalian bisa terapkan ketika kalian apa saja, misalkan emosi, emosi sedih, emosi marah, emosi kaget, dan tadi emosi bahagia. Kalian bisa memakai pedoman ini dari 1, 2, 3 untuk mengekspresikan kalian itu sedang merasakan apa kepada seseorang. Jadi, kalian emosi, kalian merasa sedih, kalian merasa marah, kalian bisa menyampaikan secara baik-baik ke orang tersebut tanpa harus kalian melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang merugikan diri kalian sendiri seperti membanting barang atau memarahi seseorang tersebut. Itu tidak membuat kalian merasa lebih baik, justru merasa lebih buruk dari sebelumnya. Yang misalnya kalian marah-marah terhadap seseorang yang kalian sangat-sangat membuat kalian marah, benci gitu. Nantinya bisa mengakibatkan kalian nanti tidak diterima oleh orang tersebut. Bisa menimbulkan keributan, bisa menimbulkan sakit hati. Nah, dari cara
mengekspresikan emosi ini dari satu, dua, tiga yang Ibu jelaskan di sini, kalian bisa terapkan untuk menghindari hal-hal yang negatif tadi, yang merugikan kalian sendiri. Lalu, yang terakhir adalah Ibu mau menjelaskan dan memberikan sesuatu inspirasi kalau semua emosi itu adalah hal yang wajar. Kita sebagai manusia bisa merasakan semua emosi yang terjadi akibat dari seseorang atau lingkungan yang membuat kita merespon menjadi marah, sedih, bahagia, dan kaget tadi. Nah, tetapi semua itu harus ditindak secara bijak. Kita harus bijak eh, mengekspresikan emosi kita. Kita harus bijak bagaimana kita harus bertindak merespon apa yang terjadi di lingkungan kita. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Robiatul? Ibu, saya mau bertanya, apakah emosi negatif seperti takut dan cemas itu selalu berdampak buruk bagi diri kita ya? Oke, bisa diulangi tadi pertanyaannya? Baik, Ibu, saya mau bertanya, apakah emosi yang negatif seperti takut dan cemas itu selalu berdampak buruk bagi diri kita ya, Bu? Oke. Apakah emosi negatif itu selalu berdampak buruk bagi diri kita ya? Sebetulnya emosi negatif itu adalah sesuatu yang negatif ya. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita bijak mengekspresikan emosi negatif tersebut. Apakah dengan cara menyampaikan baik-baik terhadap seorang tersebut, atau kita mau secara tidak baik-baik. Dan kita tahu sendiri, dan kita bisa lihat dampaknya ya, kalau kita tidak baik-baik menyampaikan emosi kita terhadap orang lain, maka tentu kita akan merasa rugi, kita akan dibenci orang tersebut, kita akan menjadi orang yang merugikan bagi orang lain, menimbulkan sakit hati, menimbulkan kerugian bagi orang, bisa menjadi lebih marah, atau mungkin orang tersebut bisa balas dendam ke kita. Jadi bagaimana reaksi orang tersebut atau bagaimana kita bijak mengekspresikan emosi kita, itu kunci kita untuk tahu kalau dampaknya itu negatif atau enggak ke kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup kita. Emosi, Kenapa? berarti emosi itu tuh bisa mempengaruhi, berarti emosi juga mempengaruhi cara kita belajar dan bergaul dengan teman ya, Bu? Ya, sangat mempengaruhi karena bagaimana kita bijak dalam mengatur emosi kita itu akan berdampak pada value diri kita sendiri. Orang yang bisa menerima, orang yang bisa memvalidasi, orang yang bisa mengatur emosi-emosi yang di dalam dirinya, itu akan berdampak ke lingkungannya. Orang bisa segan, bisa menghormati orang lain karena orang lain tersebut tidak memberikan emosi negatif, melainkan memberikan emosi-emosi positif. Seperti sedang marah, dia harus bijaksana menyampaikan sesuatu dengan baik-baik. Seperti dia sedang bahagia, menyampaikannya sesuatunya itu dengan baik-baik. Jadi sangat berdampak bagaimana kita bijak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dalam keadaan baik
dan sehat selalu. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu.